Pada bulan Februari 2020 yang lalu, saya menemani putri saya Erlin untuk mengikuti pertemuan J4 yang diadakan di Vauclaret. Pada pertemuan tersebut, Marni sebagai asisten J4 mengajarkan bagaimana caranya untuk membuat dadu cinta kasih. Dimulai dengan mewarnai, menggunting, dan membentuk dadu cinta kasih hingga menjadi seperti ini. Para J4 merasa sangat senang sekali. Marni mengajak J4 untuk bisa menghidupi dadu cinta kasih tersebut dengan melemparkannya setiap hari dan mempraktekkannya dalam kehidupan mereka. Erlin akan membagikan pengalamannya tentang bagaimana ia telah berhasil mempraktekkan dadu cinta kasih, yakni dengan mengasihi musuh. Saat jam istirahat sekolah, saya dan teman saya Esther mengambil makanan atau bontot yang kami bawa dari rumah. Saat hendak memakan makanan kami, seorang laki-laki berlari kencang ke arah kami dan menabrak makanan saya hingga jatuh ke lantai. Saya tidak marah saat itu. Lalu saya memungut makanan itu dan membuangnya ke tempat sampah karena makanan itu sudah kotor dan tidak bisa lagi dimakan. Lalu teman saya Esther bertanya kepada saya, "Kenapa kamu tidak memarahi dia? Harusnya kamu teriakin dia atau berantem dengan dia." Lalu saya bilang ke Esther bahwa kita tidak boleh bersikap seperti itu. Saya berkata kepadanya bahwa kita harus mengasihi bahkan terhadap orang yang melakukan kesalahan kepada kita atau orang yang tidak kita sukai. Karena seperti itulah Yesus telah mengajarkan kita sebagai anak-anaknya. Masih di bulan yang sama, kami sekeluarga akan berangkat ke Jakarta selama 4 hari. Pada saat saya sedang mempersiapkan koper kami, Erlin bertanya kepada saya bagaimana caranya ia bisa membawa dadu cinta kasih tersebut ke Jakarta, karena ia khawatir dadu tersebut akan rusak ataupun koyak pada saat dimasukkan ke dalam koper karena terbuat dari kertas karton. Belum sempat saya menjawab pertanyaannya, tiba-tiba Erlin berkata kepada saya, "Mama, saya tahu caranya. Saya akan melemparkan dadu tersebut 4 kali dan untuk setiap lemparan saya akan menulis kalimat yang muncul di secalik kertas dan saya akan membuat tanggalnya. Mama, mari mempraktekkan kalimat yang sudah saya tulis bersama-sama." Saya sangat tersentuh dengan perbuatannya. Dia memiliki keinginan yang kuat untuk mempraktekkan dadu cinta kasih dan sabda Allah. Kami sebagai orang tuanya merasa bahwa kami juga harus melakukan hal yang sama. Saya Mili dari Medan, Indonesia. COVID-19 membawa hikmat bagi setiap keluarga, di mana kita mempunyai waktu sungguh banyak bersama. 24 jam bersama adalah situasi yang tidaklah gampang. Kami di rumah ada 5 orang. Saya, suami saya, Ika, Ina, dan Valentino, cucu dari abang saya. Ya, saya adalah Valentino. Valentino sejak lahir saya asuh, saya didik, dan dia bertumbuh menjadi anak yang lucu, bijak, dan periang. Tetapi di usia 11 tahun, dia mulai berubah. Dia menjadi tidak peduli dengan dirinya sendiri, tidak peduli dengan sekitar, dan bahkan dengan sekolahnya. Kalau kita mengatakan kepadanya, selalu jawabannya iya, tetapi tidak dilaksanakannya. Hal ini membuat kami sekeluarga kesal dan emosi di dalam menghadapinya. Setiap pagi, saya mengajarinya belajar matematika. Saya tahu dia lemah sekali matematika. Saya sering emosi di dalam mengajarinya karena soal yang saya berikan sungguh sangat sederhana, tetapi dia tidak dapat mengerjakannya. Sering dia melamun di dalam mengerjakan soal-soal yang saya berikan, tetapi saya akhirnya tertegun melihat dia mengerjakannya dengan susah dan melamun. Akhirnya saya berpikir untuk merubah diri saya, berdamai dengan diri saya untuk menghadapi dia. Dan saya mulai sabar untuk mengajari dia dan mengerti akan situasi dia. Hal ini kecil tetapi membawa perubahan besar bagi diri Valentino.
dia berubah menjadi orang yang periang dan juga tanggap, dan dia selalu mau membantu kami di dalam keluarga dengan gembira. Perubahan ini membawa sukacita bagi keluarga kami yang tadinya dia suka jajan dan sekarang dia suka menabung. Ya, saya juga suka menabung. Satu untuk tabungan pribadi, satu untuk tabungan untuk retret Mina Iman remaja yang disimpan oleh grandma. Itu pun masih kurang, tetapi mudah-mudahan bisa terpenuhi. Dan saya juga sering membantu pekerjaan rumah seperti mencuci piring, mengepel, dan lain-lain. Dan saya juga sering mendapat surprise dari mereka. Saya sangat bersyukur mempunyai keluarga seperti ini. Terima kasih untuk situasi COVID-19 saat ini, karena saya belajar satu hal yang penting, berdamai dengan diri saya sendiri dan juga sesama. Terima kasih. Pernahkah kita pikirkan dan kita rasakan, bahkan kita bayangkan jika damai itu musnah? Apakah kita mencari dalam setiap pribadi ada damai tersembunyi di dalam setiap hati? Kau dan aku, kita bersama tahu apakah damai itu. Kau dan aku, kita bersama tahu di mana damai itu. Damai itu ada di hati, tak disimpan namun dibagi. Walau harus berkali-kali kita diminta untuk mengampuni. Jika damai itu di hati, kita takkan merasa rugi. Maka marilah bawa ini kemanapun kita pergi. Kau dan aku, kita bersama tahu apakah damai itu. Kau dan aku, kita bersama tahu di mana damai itu. Damai itu ada di hati, tak disimpan namun dibagi. Walau harus berkali-kali kita diminta untuk mengampuni. Jika damai itu di hati, kita takkan merasa rugi. Maka marilah bawa ini kemanapun kita pergi. Ada di hati, Tak disimpan namun dibagi. Walau harus berkali-kali kita diminta untuk mengampuni. Jika damai itu di hati, kita takkan merasa rugi. Maka marilah bawa ini kemanapun kita pergi. Damai itu di hati. Damai itu di hati. thank you. Saya ingin membagikan pengalaman saya dengan tetangga saya tentang bagaimana kami membangun kesatuan di antara kami. Kami tinggal di sebuah perumahan yang temboknya berhimpitan. Maka ketika ada yang ingin merenovasi, pasti akan mempengaruhi tembok yang merupakan milik kami bersama. Oleh sebab itu sangat dibutuhkan kesatuan dan kesepakatan di antara kami. Tahun 2015, kami sama-sama merenovasi rumah kami. Karena hubungan kami pada saat itu baik, maka kesepakatan kami pun dapatkan.
Namun setelah itu muncul konflik di antara kami. Saya merasa bahwa tetangga kami ini menjadi iri dengan renovasi kami yang lebih baik. Dia mulai membicarakan hal buruk tentang saya kepada tetangga yang lain. Saya merasa tidak senang. Bahkan kami tidak lagi bertegur sapa. Bulan berganti. Saya terus mencoba menyapanya, tapi dia tidak mau membalas sapaan saya. Suatu malam, hujan turun lebat dan listrik padam. Ketika itu, mereka baru saja mengadopsi anak bayi, dan suaminya sedang tidak berada di rumah. Saat saya mendengar bayi mereka mulai menangis, saya berpikir ini menjadi kesempatan dari Tuhan agar saya bisa berbaikan dengannya. Namun dia menolak. Saat saya bersikeras meninggalkan lampu darurat itu di rumah mereka, dia langsung mengembalikannya di teras rumah kami. Saya sangat sedih dan tidak bisa tidur memikirkan mereka karena saya tahu bahwa tetangga saya ini fobia terhadap hujan lebat, apalagi sedang padam listrik. Saya juga merasa saya gagal memulai hubungan kembali dengannya. Tahun berganti, dan pada akhir tahun lalu, ketika kami sedang bersama-sama mengawasi anak-anak kami yang sedang bermain bersama, tiba-tiba tetangga saya ini datang mendekat, memeluk saya sambil menangis dan meminta maaf kepada saya atas kesalahannya selama ini. Pada saat itu saya tertegun, tapi akhirnya saya pun ikut memeluknya. Saya sangat bahagia, kami sangat bahagia. Sejak saat itu, hubungan kami kembali harmonis. Terima kasih. Dalam keheningan, saat ini Engkau meminta dari kami untuk diam dan taat, untuk menyepi dan berserah diri, untuk menyendiri tetapi peduli, untuk tidak bertemu denganmu di rumahmu secara bersama, tetapi menemuimu dalam keheningan dan kebisuan, untuk menjauh darimu dari tabernakel, tetapi menyapamu di setiap hati keluarga. Sampai kapan engkau meminta? Tak seorang pun yang tahu, tidak juga para mempelaimu. Wabah ini telah merebak dan mengoyak setiap hati. Korban pun berjatuhan di mana-mana. Pergi tanpa cinta dan tatapan yang utuh. Bapa, terimalah mereka di pangkuanmu. Saat ini kami seolah ingin mengulangi seruanmu. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dengan segenap hati kami memohon, kuatkanlah kami untuk bisa memelukmu lebih erat. Biarlah kami berlindung di bawah sayap sucimu. Lembutkanlah hati setiap orang, agar dalam situasi apapun kami menjadi alat perdamaian, sekalipun menghadapi berbagai kesulitan. Izinkan kami mencium kakimu, membasuhnya dengan air mata kami. Biarlah wabah ini berlalu dari kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, namun kami harus lebih sabar dan bahu-membahu. Inilah permintaanmu saat ini. Bapa, inilah kami anak-anakmu yang rindu engkau dekat erat saat ini. Greetings from Medan Community.
Menjua-jua. 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 Ciao. Now we are passing the baton to Vietnam.